Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Ana Mujiansyah. Saya dari Universitas Bina Sarana Informatika Dewi Sartika Cawang. Di sini saya mendapat tugas dari Pak Brian Givan selaku dosen praktikum perkantoran, yaitu tentang klasifikasi ATK berdasarkan kategorinya. Nah, untuk lebih jelasnya, kalian bisa simak videonya sebagai berikut. Klasifikasi ATK berdasarkan kategorinya. Sebelumnya saya ingin menjelaskan perbedaan dari peralatan sama perlengkapan. Peralatan yaitu cenderung awet dan tahan lama, misal masa pakai lebih dari 1 tahun. Kalau perlengkapan cenderung mudah habis dan biasanya menjadi pendukung dari peralatan tersebut. Nah, sekarang kita masuk ke kategori peralatan kantor. Yang pertama itu ada meja kantor. Meja kantor biasanya dibuat dengan desain khusus untuk peralatan kantor. Bentuk meja ini biasanya dilengkapi dengan laci yang bisa digunakan untuk menyimpan berbagai macam berkas, alat tulis, dan perlengkapan kantor lainnya. Kedua, kursi kantor. Kursi kantor juga perlu dibuat dengan desain khusus untuk perkantoran, yang mana ditujukan untuk kenyamanan bekerja. Yang ketiga, komputer. Di perkantoran, alat ini biasa digunakan untuk mengelola dan menyimpan berkas, lalu bisa menampilkannya di monitor dan bisa juga di print. Yang keempat, ada lemari arsip. Lemari arsip biasa digunakan di kantor untuk penyimpanan berbagai berkas. Yang kelima, ada mesin absensi. Mesin absensi diperlukan untuk mengumpulkan data kehadiran karyawan di kantor. Dengan menggunakan alat ini, bisa mempermudah mengetahui dan melacak kehadiran karyawan. Yang keenam, pesawat telepon. Pesawat telepon adalah alat komunikasi yang digunakan untuk menyampaikan pesan berupa suara. Alat ini juga bisa untuk menyambungkan atau mengalihkan ke telepon lain. Ketujuh, mesin hitung uang. Mesin hitung uang biasanya digunakan oleh kantor perbankan untuk menghitung uang lebih cepat, lebih teliti, dan memperkecil risiko kesalahan menghitung. Yang kedelapan, mesin printer. Mesin printer adalah perangkat komputer untuk keperluan cetak tulisan dan gambar di atas kertas. Mesin ini biasa diperlukan untuk pekerjaan administrasi dan surat menyurat. Kesembilan, mesin fotokopi. Mesin fotokopi berfungsi untuk membuat salinan di atas kertas dari dokumen, buku, foto, dan sumber lainnya. Yang ke-10, kalkulator. Kalkulator bisa digunakan untuk alat bantu menghitung penjumlahan, pengurangan, perkalian, dan pembagian. Alat ini dimaksudkan untuk menghitung dengan lebih cepat dan bisa untuk memperkecil resiko kesalahan perhitungan. Selanjutnya, kita masuk ke kategori perlengkapan kantor. Yang pertama itu ada pulpen. Nah, pulpen ini berfungsi untuk keperluan tulis-menulis di kantor. Tulisan dari pulpen ini, jika salah tulis, bisa dihapus menggunakan correction pen. Nah, ini dia alatnya. Meskipun begitu, alat tulis ini kebanyakan digunakan untuk penulisan yang tanpa perubahan. Yang kedua ada correction pen. Nah, ini tadi. Correction pen adalah alat yang dapat digunakan untuk menghapus tulisan dari tinta pulpen. Dari tinta pulpen ini. Nah, sebelumnya kalian menyebut ini tuh sebagai Joico atau Tip X. Nah, sebenarnya Joico itu adalah nama merek teman-teman. Jadi, yang benar itu namanya adalah correction pen. Jadi, jangan salah sebut lagi ya. Nah, yang ketiga ada namanya pensil. Nih, pensil. Pensil berfungsi sebagai alat tulis kantor. Kelebihan pensil, jika terjadi kesalahan penulisan, bisa lebih mudah dihapus dengan menggunakan penghapus. Terus yang keempat ada penghapus. Nah, penghapus itu adalah alat yang dapat digunakan untuk menghapus tulisan dari pensil. Oleh karena itu, banyak yang menggunakannya untuk penulisan yang mungkin nanti perlu perubahan. Yang kelima, kertas di kantor. Kertas biasanya digunakan untuk surat menyurat dan dokumentasi. Jenis kertas yang biasa digunakan untuk keperluan tersebut adalah kertas HVS dan NCR. Lalu keperluan lain mungkin untuk alat promosi seperti brosur dan pamflet. Kertas yang dapat digunakan adalah kertas art paper dan matte paper. Contohnya tuh seperti ini. Ini merupakan kertas HVS, teman-teman. Kayak gini. Nah,
Yang keenam, ada penjepit kertas. Penjepit kertas adalah alat untuk menyatukan beberapa kertas. Kertas yang dijepit dengan alat ini bisa dengan mudah dibuka kembali. Nah, contohnya itu seperti ini. Nah, seperti ini. Nih, kalau kertas dijepit, ini dia tuh dengan mudah bisa dibuka kembali. Kayak gini, teman-teman. Bisa dibuka kembali. Yang ketujuh adalah stapler. Stapler adalah alat yang bisa digunakan untuk menyatukan beberapa kertas. Alat ini digunakan dengan cara menekan isinya yang berbentuk huruf U hingga mengikat beberapa kertas. Nah, contohnya seperti ini. Ini namanya stapler. Caranya yaitu kita bisa mengikat kertasnya seperti, kita ceklek aja di sini, teman-teman. Kayak gini. Yang kedelapan, penggaris. Penggaris berfungsi sebagai alat pengukur dan alat untuk menggambar garis lurus. Yang kesembilan, ada gunting. Gunting berfungsi untuk memotong benda-benda tipis seperti kertas, plastik, kain, tali, kabel, dan lain-lain. Terakhir, yang ke-10, yaitu ada perekat. Nah, perekat banyak jenis perekat yang bisa digunakan. Misalnya adalah lem, lakban, dan lain-lain. Lem adalah bahan perekat yang dapat digunakan untuk merekatkan dua benda atau lebih. Sedangkan lakban adalah alat yang bisa digunakan untuk merekatkan kertas yang sobek atau robek dan bisa juga untuk penjilitan dokumen. Nah, contohnya itu seperti ini. Ini yang dinamakan lem. Nah, ini yang dinamakan perekat, lakban atau double tip. Sekian video dari saya.